Terima kasih. Ini merupakan video tugas dari kampus. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendrik Filsuf Wijaya Halao dari kampus Universitas Budi Dharma. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini ada 6 soal tugas sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian sistem operasi. 2. Bagaimana membuat simulasi sistem operasi menggunakan VirtualBox. 3. Jelaskan materi struktur sistem operasi. 4. Jelaskan materi proses-proses. 5. Jelaskan materi deadlock dan starvation. 6. Jelaskan materi manajemen memori. Oke, yang pertama itu jelaskan pengertian sistem operasi. Nah, di sini dikatakan sistem operasi atau bahasa Inggrisnya operating system, disingkat dengan OS, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi maksudnya sistem operasi ini berfungsi untuk menghubungkan sistem operasi aplikasi pada seperti laptop sehingga bisa dijalankan dengan perangkat kerasnya. Jadi sistem operasi ini sebagai penghubung. Jadi tanpa sistem operasi ini, perangkat keras tidak bisa membaca sistem aplikasi yang berada di dalam sebuah perangkat keras yang sudah dimasukkan ke dalamnya. Sehingga dengan adanya sistem operasi ini, user sebagai pengguna bisa menjalankan aplikasi di atas sistem operasi. Sehingga aplikasi tersebut bisa dijalankan kepada perangkat keras berkat dari sistem operasi ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana membuat simulasi sistem operasi menggunakan VirtualBox. Jadi ini langsung saya praktekkan, tidak saya jelaskan. Jadi sebelum kita praktekkan, saya akan menjelaskan dulu itu apa VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah suatu perangkat lunak aplikasi yang berfungsi di mana kita bisa mensimulasikan sistem operasi di atas sistem operasi yang kita buat. Jadi maksudnya yaitu di sini yang saya gunakan yaitu Windows 10 dengan bentuk 64 bit. Ya, saya cari dulu. Nah, ini. Jadi di sini saya menggunakan Windows 10 dengan 64 bit. Ini Windows 10 64 bit. Nah, dengan aplikasinya VirtualBox yang ini, aplikasi ini, kita bisa mencoba menggunakan sistem operasi yang lain seperti misalnya Windows 7, Linux dan lain-lain. Jadi sebelum kita menjalankannya, yang pertama yaitu kita siapkan file ISO-nya. Jadi kalian silakan download file ISO Windows atau sistem operasi yang akan kalian simulasikan. Jadi pada tutorial kali ini saya akan menggunakan Windows 10. Jadi file ISO-nya sudah tersedia di sini. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menginstal aplikasi yang namanya VirtualBox. Jadi aplikasi yang kalian bisa download. Nah, selanjutnya kita buka aplikasinya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan awal dari VirtualBox atau bisa dikatakan Oracle. Nah, pada tampilan ini kita langsung pilih yang ini, Machine. Oke, untuk pilihan ini di sini ada 2 pilihan. Sekarang kita pilihnya yang New. Nah, bisa juga di sini katanya dengan menggunakan Ctrl N. Namun di sini saya langsung perlihatkan saja, kita pilih New. Nah, ini adalah tampilan yang muncul setelah kita pilih New. Jadi ini maksudnya name and operating system. Jadi di sini ada yang perlu diatur. Yang pertama ini name-nya, maksudnya nama nanti dari sistem operasi yang akan kita buat simulasikan. Di sini saya kasih Windows 10 saja. Nah, ini merupakan tempat di mana nanti disimpan. Oke,
Nah, untuk ini maksudnya tipe. Jadi tipe sistem operasi yang kita gunakan. Misal di sini ada Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, VM, macOS, dan di sini ada pilihan lain-lain. Namun karena saya menggunakan Windows yang merupakan sistem operasi Microsoft Windows, jadi di sini saya pilih Microsoft Windows dengan Windows 10 yang 32 bit yang ini. Karena sesuai file ISO yang sudah saya siapkan tadi. Sesuai ini. Jadi Windows 10 32 bit. Makanya saya pilih di sini yang Windows 10 32 bit. Kita next. Nah, untuk memori size-nya ini maksudnya memori RAM yang akan kita gunakan untuk nanti sistem operasi yang akan kita simulasikan di VirtualBox. Jadi di sini saya gunakan 1024 MB atau 1 GB karena memori saya juga memungkinkan, karena di sini saya mempunyai memori 4 GB. Jadi untuk melihatnya kalian bisa lakukan dengan menekan Windows F baru diextract. Nah, pada tampilan ini, nah di sini kita bisa melihat memorinya. Jadi memori saya ini ada 4 GB bagi 96 RAM. Jadi saya ingin menggunakan 1 GB nya untuk sistem operasi Windows 10 saya yang akan saya simulasikan di VirtualBox. Oke, kita pilih next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih saja create virtual hard disk now. Kita pilih create. Nah, di sini kita pilih yang ini, FDI, VirtualBox Disk Image. Kita nextkan saja. Nah, kemudian ada 2 pilihan di sini, yaitu dynamic allocated dan fixed size. Nah, di sini saya pilih dynamic karena kalau dynamic itu ukuran penyimpanan kita atur sendiri. Oke, next. Nah, di sini pada tampilan ini merupakan jumlah dari berapa yang kita gunakan untuk aplikasinya nanti. Namun karena hanya ini simulasi, saya gunakan 10 saja. Ini 10 GB saja. Itu jumlah paling tingginya itu 2 TB. Oke, kita pilih 10 GB. Saya klik. Nah, oke, jadi sampai di sini ini merupakan tampilan untuk menjalankan Windows-nya. Di sini sudah masuk Windows 10. Namun sebelum menjalankannya, kita dulu klik kanan, kita klik di sini, lalu klik kanan, baru pilih setting atau pengaturan. Oke, masuk pengaturan. Pada tampilan pengaturannya kita pilih yang storage atau storage. Oke, storage. Baru kita pilih yang pada storage device, kita pilih yang empty. Oke. Setelah kita klik pada bagian atributnya, ini bagian CD ini kita klik, baru pilih choose virtual optical disk file, kita pilih. Nah, di sini ini maksudnya kita memasukkan file ISO dari Windows yang akan kita jalankan pada aplikasi ini. Nah, di sini saya seperti yang saya perlihatkan tadi, di sini saya menggunakan punya 2 file ISO, namun yang saya pilih tadi file ISO Windows 10 yang 32 bit, jadi saya pilih yang ini, lalu saya open. Oke. Jika sudah seperti ini, kita okekan saja. Oke. Nah, di sini sudah. Jadi untuk menjalankannya kita klik sekali, lalu kita pilih start. Ini tombol start. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini sudah mulai muncul Windows 10 starting FM VirtualBox. Jadi saya perbesar biar terlihat dengan jelas. Nah, sampai di sini sekarang Windows 10 32 bitnya bisa kita gunakan. Namun ini sudah berhasil. Cuman karena hanya ini simulasi, saya cukupkan sampai di sini cara mensimulasikannya, karena sampai di sini kita disuruh untuk menginstal. Jadi untuk menjalankan aplikasinya, namanya saja tadi kita masukkan file ISO, jadi untuk sistem operasinya kita harus install dulu. Namun di sini saya tidak mau menginstal karena saya tidak membutuhkan
file ISO yang membutuhkan Windows 30 bit. Jadi sekian saja untuk caranya, semoga bisa dimengerti. Oke, saya pilih ini aja, saya keluarkan. Oke, kita keluarkan. Oke. Jadi untuk simulasi filterboxnya saya sudah jelaskan tadi. Jadi seperti begitu caranya. Namun untuk jika teman-teman ingin menggunakan contohnya sistem operasi yang lain yang dimajukan, silakan lakukan langkah-langkah penginstalan dan nanti hasilnya seperti Windows, seperti yang sudah ada di laptop teman-teman. Sekarang 3, yaitu jelaskan materi struktur sistem operasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu struktur dari sistem operasi. Nah, di sini yaitu struktur sistem operasi. Jadi struktur sistem operasi adalah sebuah sistem yang besar dan kompleks. Seperti sistem operasi modern, harus diatur dengan cara membagi task ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Jadi struktur ini bertujuan supaya nanti komponen-komponen itu berjalan dengan baik dan mudah. Makanya harus dibuat strukturnya. Nah, di sini berikut adalah struktur sistem operasi. Nah, maaf ya, untuk ini sebenarnya strukturnya dimulai dari nomor 2. Ini ikut dari tadi, bentar saya atur. Ini. Oke. Oke, jadi seperti ini. Sini berikut adalah struktur sistem operasi. Yang pertama itu struktur sederhana, 2 sistem berlapis atau layered system, 3 kernel mikro, 4 modular atau modules, 5 mesin maya atau virtual machine, 6 client server model, 7 sistem berorientasi objek. Oke, yang pertama struktur sederhana adalah sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Nah, contohnya seperti MS-DOS dan Unix. Oke, kelebihan dari struktur sederhana ini, yang pertama yaitu cuma satu, layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Ya, sedangkan kekurangannya, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. 2. Sulit menyediakan fasilitas pengamanan. 3. Merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Yang keempat, tidak fleksibel. Yang kelima, kesalahan pemrograman atau pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Jadi itu merupakan kekurangannya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu sistem berlapis atau layered system. Jadi sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Jadi itu merupakan pengertian dari sistem berlapis. Oke, jadi menurut Tannenbaum dan Woodhull, ini lapisannya itu ada 6. Yang pertama itu lapis 5, itu the operator, yang fungsinya untuk pemakai operator. Lapis 4 atau user program, fungsinya untuk aplikasi program pemakai. Lapis 3 IO management atau input output management, itu fungsinya untuk menyederhanakan akses IO pada level atas. Lapis 3 operator communication, jadi fungsi ini untuk mengatur komunikasi antar proses. Lapis 1 memory and drum management, berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memori atau drum magnetik. Ini untuk ruang memori sama drum magnetik. Lapis 0 processor allocation and multiprogramming, fungsinya mengatur alokasi pemproses dan switching, multiprogramming dan pengaturan prosesor. Menurut Stallings
Model tingkatan sistem operasi yang mengaplikasikan prinsip ini dapat dilihat pada tabel berikut yang terdiri dari level-level di bawah ini. Jadi untuk struktur ini ada beberapa level, ini kalau nggak salah 13. Jadi level pertama itu terdiri dari sirkuit elektronik, di mana objek yang ditangani adalah register, memory cell, dan gerbang logika. Operasi pada objek ini seperti membersihkan register atau membaca lokasi memori. Jadi fungsi ini seperti register ini biasanya untuk penyimpanan. Pada level 2 adalah set instruksi pada prosesor. Operasinya adalah instruksi bahasa mesin seperti menambah, mengurangi, load, dan store. Jadi namanya saja set instruksi, jadi itu merupakan perintah, namun perintah untuk yang berbentuk bahasa mesin, yang dimana menambah, mengurangi, load, dan store. Oke, level 3-nya. Untuk level 3-nya ini adalah tambahan konsep prosedur atau subrutin ditambah operasi call atau return. Level 4, mengenalkan interupsi yang menyebabkan prosesor harus menyimpan perintah yang baru dijalankan dan memanggil rutin penanganan interupsi. 4 level pertama bukan bagian sistem operasi, tetapi bagian perangkat keras. Meskipun demikian, beberapa elemen sistem operasi mulai tampil pada level-level ini, seperti rutin penanganan interupsi. Pada level 5, kita mulai masuk ke bagian sistem operasi dan konsepnya berhubungan dengan multiprogramming. Jadi untuk pada level ini dia masuk ke bagian interupsi. Sekarang untuk level 5-nya, level ini mengenalkan ide proses dalam mengeksekusi program, kebutuhan-kebutuhan dasar pada sistem operasi untuk mendukung proses ganda, termasuk kemampuan mensuspend dan meresume proses. Hal ini membutuhkan register, perangkat keras untuk menyimpan agar eksekusi bisa ditukar antara satu proses ke proses lainnya. Level 6-nya, mengatasi penyimpanan sekunder dari komputer. Level ini untuk menjadwalkan operasi dan menanggapi permintaan proses dalam melengkapi suatu proses. Level 7 membuat alamat logika untuk proses. Level ini mengatur alamat virtual ke dalam blok yang bisa dipindahkan antara memori utama dan memori tambahan. Cara-cara yang sering dipakai adalah menggunakan ukuran halaman yang tetap, menggunakan segmen sepanjang variabelnya, dan menggunakan cara keduanya. Ketika blok yang dibutuhkan tidak ada di memori utama, alamat logis pada level ini meminta transfer dari level 6. Sampai poin ini, sistem operasi mengatasi sumber daya dari prosesor tunggal. Mulai level 6, sistem operasi mengatasi objek eksternal seperti peranti bagian luar, jaringan, dan sisipan komputer kepada jaringan. Level 8. Untuk level 8-nya itu mengatasi komunikasi informasi dan pesan-pesan antar proses, di mana pada level 5 disediakan mekanisme penanda yang kuno yang memungkinkan untuk sinkronisasi proses. Pada level ini mengatasi pembagian informasi yang lebih banyak. Salah satu peranti yang paling sesuai adalah PP atau pipa yang menerima output suatu proses dan memberi input ke proses lain. Jadi sekarang level 9 untuk level 9 yaitu mendukung penyimpanan jangka panjang yang disebut dengan berkas. Pada level ini data dari penyimpanan sekunder ditampilkan pada tingkat abstrak panjang variabel yang terpisah. Hal ini bertentangan tampilan yang berorientasikan perangkat keras dari penyimpanan sekunder. Level 10 menyediakan akses ke peranti eksternal menggunakan antarmuka standar. Level 11 bertanggung jawab mempertahankan hubungan antara internal dan eksternal. Identifier dari sumber daya dan objek sistem eksternal. Identifier adalah nama yang bisa dimanfaatkan oleh aplikasi atau pengguna. Internal identifier adalah alamat atau indikasi lainnya yang bisa digunakan oleh level yang lebih rendah untuk meletakkan dan mengontrol objek. Oke, sedangkan level 12-nya itu menyediakan suatu fasilitator
yang penuh tampilan untuk mendukung proses. Hal ini merupakan lanjutan dari yang telah disediakan pada level 5. Pada level 12, semua info yang dibutuhkan untuk manajemen proses dengan berurutan disediakan, termasuk alamat virtual di proses, daftar objek dan proses yang berinteraksi dengan proses tersebut, serta batasan interaksi tersebut, parameter yang harus dipenuhi proses saat pembentukan, dan karakteristik lain yang mungkin digunakan sistem operasi untuk mengontrol proses. Oke, sekarang yang terakhir itu level 13, yaitu menyediakan antarmuka dari sistem operasi dengan pengguna yang dianggap sebagai sel atau dinding karena memisahkan pengguna dengan sistem operasi dan menampilkan sistem operasi dengan sederhana sebagai kumpulan servis atau pelayanan. Nah, ini merupakan pengertian dari level-levelnya, itu levelnya 13. Semoga teman-teman juga bisa mengikutinya dari tadi. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan sistem berlapis ini, itu yang pertama memiliki rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Jadi salah satu kelebihannya itu bentuknya modular, yaitu dibagi dalam beberapa modul, yang dimana tiap modul itu ada yang dimana pada modul tersebut rancangannya dirancang secara independen. Yang kedua itu pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi dan implementasi sistem operasi. Oke, sekarang kekurangannya. Jadi kekurangannya di sini ada satu, yaitu fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Jadi cuman ini sebenarnya tidak masalah sebenarnya, cuma saja di sini katanya setiap lapisan sistem operasinya diberikan secara hati-hati. Artinya tidak langsung atau tidak secara cuma-cuma diberikan. Jadi ada perlu pengamanan di sini untuk sistem operasinya itu saja. Sedangkan untuk contohnya sistem operasi menggunakan pendekatan berlapis adalah The yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswa serta sistem operatif Multics. Jadi yang menggunakan struktur ini yaitu cuman dua, itu The dan Multics. Oke, sekarang 3 itu kernel mikro. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antar program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Jadi struktur ini yang menghilangkan komponen-komponen yang tidak perlu pada kernel. Jadi makanya dikatakan tadi struktur kernel mikro. Oke, sekarang jadi kelebihannya di sini ya, yang pertama, kemudahan dalam memperluas sistem operasi. 2, mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru. 3, kode yang kecil dan lebih aman. Sekarang untuk kekurangannya, yaitu kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Untuk sistem operasi yang menggunakan metode ini ada 3, yaitu True64, Unix, Mac OS X, dan QNX. Jadi ini merupakan sistem operasi yang menggunakan struktur ini. Oke, yang keempat itu modular atau modules. Kernel yang mempunyai komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemilihan modul secara dinamis atau loadable kernel modules. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan Mac OS X. Jadi ini yang sudah memperkenalkannya. Oke, untuk 5 atau mesin maya virtual machine. Mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Untuk struktur mesin maya atau JPCMS VM370 terdiri atas komponen dasar utama. Yang pertama, kontrol program, yaitu virtual machine monitor yang mengatur fungsi array processor dan piranti input-output.
komponen ini berhubungan langsung dengan perangkat keras. Kedua, konvensional monitor sistem, yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses, pengelolaan informasi, dan pengelolaan piranti. Nah, kelebihan mesin maya ini yaitu yang pertama, konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Kedua, yaitu sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalam mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Jadi salah satu kelebihannya itu bagus untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Namun kekurangannya yaitu konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Oke, jadi contoh yang menggunakan struktur ini, di sini ada sistem operasi MS Windows NT, IBM, para pengembang Linux, dan VMware. Nah, jadi ini merupakan contoh-contoh yang menggunakan struktur ini. Oke, selanjutnya yaitu client server model. Yang pertama itu mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan client, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan, client adalah proses yang memerlukan layanan. Jadi maksudnya client server di sini yaitu server adalah sebagai yang menyediakan layanan untuk kliennya, sedangkan klien yang meminta kepada server. Lalu ketika server menerima permintaan dari klien, maka layanan baru bisa diberikan kepada klien. Jadi itu maksudnya client server. Oke, kelebihannya yang pertama, pengembangan dapat dilakukan secara modular. Dua, kesalahan atau bugs di satu subsistem diimplementasikan sebagai satu proses, tidak merusak subsistem lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Yang ketiga, mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Nah, sekarang untuk kekurangannya itu, layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Dua, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Tiga, tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai sebagai proses pemakai. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang ketujuh yaitu sistem berorientasi objek. Jadi sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses, disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek pada sistem yang berorientasi objek. Layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek-objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara yang disediakan dan diimplementasinya. Sistem operasi MS Microsoft Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi belum keseluruhan. Jadi dikatakan sesuatu ini sudah diadopsi oleh Microsoft Windows Microsoft Windows NT, namun tidak keseluruhan. Oke, kelebihannya yaitu terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan diimplementasikan.
Jadi seperti yang tadi, kelebihannya itu struktur ini sangat terstruktur, di mana dia memisahkan layanan yang disediakan dengan implementasinya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu sistem operasi Microsoft Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi orientasi objek tapi belum keseluruhan. Jadi ini jadi kekurangannya karena Microsoft Windows NT ini tidak mengadopsinya secara keseluruhan. Oke, contoh sistem operasi orientasi objek lain antara lain Eden, Joyce, Xkernel, Medusa, Clouds, Amoeba, Mus, dan sebagainya. Oke, jadi ini merupakan kekurangan dari sistem operasi. Nah, sebenarnya kekurangannya cuma satu ya, cuma sistem operasi Windows ini. Untuk yang bagian ini sebenarnya ini bukan kekurangannya, namun ini tadi terikut untuk numbering. Ini merupakan contoh sistem operasi. Jadi ini bukan kekurangan. Yang kekurangannya cuma satu sistem operasi, supaya penjelasan saja karena kesalahan tadi pengetikan. Oke, yang keempat itu jelaskan materi proses-proses. Jadi soal yang dimaksudkan di sini mungkin nanti teman-teman apa itu materi proses-proses. Jadi saya akan menjelaskan yang dimasukkannya di sini yaitu materi proses-proses untuk sistem operasi ini. Oke, proses-proses. Terdapat beberapa definisi proses, diantaranya proses sebagai program yang sedang dalam keadaan eksekusi. Jadi proses ini dimana kita menginputkan sesuatu. Nah, ketika kita input itu adalah yang dikatakan sebuah proses, atau yang dikatakannya di sini itu program sedang dieksekusi. Jadi ketika kita memberikan sebuah perintah, maka terjadi proses di situ. Nah, itu yang dimaksudkan di sini proses-proses. Jadi ada sebuah eksekusi di situ. Jadi itu merupakan pengertiannya. Itu yang kedua, proses membutuhkan sumber daya seperti CPU time, memori, file, dan I/O. Ya, tentunya jika kita membuat sebuah perintah kepada mesin, itu membutuhkan memori. Contohnya, kita akan melakukan sesuatu pada mesin, jadi ia akan membutuhkan sumber daya untuk bisa memprosesnya. Oke, jadi sumber daya di sini dikatakannya seperti CPU time, memori, file, dan input/output. Jadi input/output I/O. Oke, proses yang khusus berhubungan dengan kegiatan penjadwalan sering disebut thread. Dalam perkembangannya, proses dan thread dibedakan. Relasi thread terhadap proses 1/1, M/1, 1/M, M/M. Ini merupakan relasinya. Oke, jika ditinjau dari sudut pandang proses, sistem operasi harus mampu melanjutkan tanpa henti atau interleave beberapa proses. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya untuk proses. Tiga, mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Oke, yang kelima yaitu jelaskan materi deadlock dan starvation. Deadlock adalah efek samping dari screen sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Komunikasi ini antara proses membutuhkan place by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok sinkron dan yang tidak dapat diblok asinkron. Keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Jadi di sini ada sebuah ilustrasinya, yaitu ada beberapa, ini merupakan jalan raya. Jalan raya merupakan tempat lewatnya kendaraan. Nah, di sini kita lihat ada kendaraan. Di sini kita lihat yaitu gambar beberapa mobil. Jadi ketika sebuah mobil melintasi jalan tersebut, namun ada juga mobil yang ingin melintasi namun mereka berada di jalur yang sama, tentunya akan terjadi yaitu kegiatan saling tunggu-menunggu. Nah, jadi di sini mereka harus saling menunggu. Jadi sebelum salah satu dari mereka itu lewat, maka mereka akan tetap menunggu dan baru bisa nanti
berjalan kembali ketika salah satunya sudah bisa melalui lintasan tersebut. Oke, analisis dari ilustrasi pada gambar di atas. Jadi analisis dari gambar ini, yang pertama terdapat satu jalur pada jalan. Jadi di sini ada satu jalur jalan ini, kita lihat cuma satu jalur. Jadi sehingga namanya yang dikatakan satu jalur itu cuma satu jalan di mana mereka melewati itu. Kedua, mobil yang digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Jadi mobil di sini diimplementasikan sebagai bagian yang ingin menuju ke sumber daya. Untuk mengatasi berapa mobil harus brake atau mundur. Jadi di sini kita dikatakan yaitu mengatasi berapa mobil harus brake atau mundur. Jadi memang harus mundur karena jika maju di sini pada gambar ini itu tidak akan jalan. Di sini saya semoga kelihatan kursornya. Ini mobil kuning ini. Jadi jika dia maju maka ia tidak akan pernah lewat. Begitupun di sini kita lihat mobil kuning, bagian kuning itu mereka tidak akan maju. Begitupun dengan mobil yang biru itu mereka tidak akan bisa maju. Jadi lalu lintas di sini bisa lanjut, maka mobil yang dua di awal lalu lintas harus mundur. Oke, yang keempat, sangat memungkinkan untuk terjadinya strafasi atau kondisi proses tak akan mendapat sumber daya. Ya memang kalau bentuknya gambarnya seperti ini, maka akan susah memberikan sumber daya. Mengapa? Karena tidak ada lagi jalan untuk sampai ke sumber daya karena sudah terhalang oleh mobil yang lain. Jadi itu merupakan analisis dari ilustrasi deadlock. Oke, di sini yaitu deadlock bisa terjadi apabila keempat karakteristik terpenuhi. Keempat kondisi tersebut adalah ini. Jadi di sini dikatakan deadlock ini bisa terjadi jika keempat ini muncul. Yang pertama itu mutual exclusion, suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada satu proses pada satu waktu. Ya, ini maksudnya artinya ada sebuah daya namun dia diberikan dalam satu proses, maksudnya seperti mobil tadi satu jalur namun waktunya juga sama. Jadi mereka akan saling menunggu jika yang ingin diproses itu lebih dari satu. Kemudian hold and wait, kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Oke. 3, non-preemptive, kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Jadi ini maksudnya itu ada sebuah daya yang sedang berada dalam suatu proses, namun jika ia memproses salah satu maka ia tidak akan memproses yang lain sebelum ia menyelesaikan proses itu. Itu maksudnya. Keempat itu circular wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Oke. Sekarang starvation atau starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Ilustrasi starvation dengan deadlock seperti pada gambar di bawah. Oke. Nah, untuk gambar ini lagi diperhatikan dengan bentuk mobil. Jadi mereka berada di jalur yang sama, melewati yang sama, namun harus bertabrakan. Jadi di sini mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan masing-masing karena mereka menggunakan satu jalur yang sama untuk proses yang sama. Dalam kasus di atas, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan resort. Tentu juga dengan antrian kanan akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam perjalanan antrian tersebut. Misal
ada proses punya resource. Oke, jadi maksudnya pada gambar di atas ini adalah sebuah jembatan. Ini merupakan mobil yang menuju ke sini, yang menuju ke sebelah, dan ya mobil yang satu menuju ke sebelah. Jadi ketika mereka sudah berada jalur yang sama, saling melewati. Jadi yang terjadi di sini itu tunggu menunggu. Mengapa tunggu menunggu? Mereka akan menunggu salah satunya. Mereka akan sampai melewati jalur tersebut, baru mereka bisa melewatinya. Itu maksudnya. Oke, namun strafing juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pemakaian resource. Satu proses selalu mendapatkan resource, sedangkan proses yang lain tidak pernah mendapatkannya. Ilustrasi strafing tanpa deadlock di dunia nyata dapat dilihat di bawah ini, pada gambar di bawah ini. Oke. Jadi penjelasannya seperti ini. Mengapa dikatakan sini? Artinya suatu proses bisa mendapatkan apa ya? Ketika ketimpangan resource, namun proses yang lain tidak, seperti pada jalur di sini. Di sini yang bagian kirinya itu jalurnya bisa sampai ke tujuannya, namun yang dari ke sebelah kanan tidak pernah mendapatkan resource-nya. Mengapa? Karena yang menggunakan jalur tersebut cuma yang berada dari kiri, makanya dikatakannya seperti makanya jika diilustrasikan seperti berikut. Jadi yang dari kiri mendapatkan resource, yang dari kanan tidak mendapatkan karena yang dari kiri yang selalu menggunakan jalur prosesnya ini. Oke, ini seperti yang saya jelaskan. Dalam beberapa cara strafing ini, yang bagian ini yang saya terjelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, dalam beberapa cara strafing dapat diselesaikan dengan sumber daya yang dialokasikan dengan melibatkan sistem operasi dengan pengendalian persaingan. Ini proses-proses seperti ini akan teratasi. Kerjasama ini meliputi sistem operasi yang saling berinteraksi tanpa dinyatakan dengan eksplisit. Sistem operasi ini sudah terprogram melalui sistem CAM, jadi antara proses satu dengan yang lain tidak dapat berbeda, yang mengakibatkan persaingan proses-proses tersebut. Program ini sudah dimasukkan dalam sistem operasi yang sudah sesuai dengan mutual exclusion. Oke, yang 6, yang terakhir, yaitu jelaskan materi manajemen memori. Oke, yang pertama manajemen memori. Manajemen memori atau memory manager adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan operasi mana yang diletakkan pada antrian. Jadi di sini yaitu di mana manajemen sebuah memori mengatur sebuah antrian di apa yang pertama dan yang seterusnya. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Sistem operasi berjalan dalam modul real dengan arsitektur berbasis prosesor Intel x86. Dalam modus real hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses memori, sehingga menjadikan jumlah memori yang dapat diakses hanya mencapai 220 atau sama dengan 1.048.576 bytes atau 1 MB saja, dari yang seharusnya 32 bit atau 40 bit pada prosesor modern. Oke, jenis memorinya di sini ada beberapa jenis memori, yaitu ada 2, memori kerja dan memori dukung. Jadi memori kerja itu ROM, PROM, EPROM, dan EEPROM. RAM, cache memori. Sedangkan memori dukung yaitu floppy disk, hard disk, CD, dan lain-lain. Ini yang dimasukkan memori kerja itu yang ada langsung dalam perangkat kerasnya, sedangkan untuk memori dukung yang ada di luar dari perangkat kerasnya mesin. Oke, fungsi manajemen memori. Yang pertama itu mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Jadi manajemen memori ini memungkinkan untuk mengelola informasi. Dia akan mengelola informasi yang akan dipakai dan yang tidak dipakai. Kedua itu mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Keempat, mengelola swapping
atau pagi antara memori utama dan disk. Oke, manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging terbagi dua, yaitu yang pertama manajemen tanpa swapping atau pegging, dua manajemen dengan swapping atau pegging. Oke, yang pertama itu memori tanpa swapping atau pegging, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, terdiri dari monoprogramming. Ciri-cirinya ada sebagai berikut: hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori, pemakai membuat program ke seluruh memori dari disk atau tape. Program mengambil kendali seluruh mesin. Oke, sekarang untuk multiprogramming dengan swapping. Oke, swapping itu artinya pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Itu merupakan pengertian dari swapping. Oke, satu, multiprogramming dengan pengertian dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Oke, kelemahannya di sini yaitu untuk multiprogramming dengan swapping itu dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Oke, jadi untuk penjelasan tugas saya anggap cukup sampai di sini. Saya minta maaf jika penjelasannya terlalu cepat. Semoga bisa teman-teman mengerti dan paham. Sekian saya akhiri. Terima kasih.